Selamat siang, Kakak. Selamat siang, Kakak. Di sekolah, Kak? Tadi tidak, saya sudah izin pulang. Oh iya, siap. Tadi saya sudah masuk tapi belum ada orang, jadi saya keluar lagi. Oh, Kakak saya penyesuaian saja ada ibadah duka. Ibu di mana nih dukanya Ibu ini? Lagi ibadah duka. Di mana Ibu? Ibadah duka. siap. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Saya ke kantor dulu, ada dipanggil. Keluarga dan sidang pergabungan yang terkasih. Kematian membawa kedamaian bagi yang pergi dan kebijaksanaan bagi yang ditinggalkan. Bahwa hidup ini sementara dan berharga. Orang yang telah pergi untuk selamanya, tetapi hidup dalam ingatan kita, karena cinta sejati tidak mengenal batas dan waktu atau ruang. Kembali lagi kita akan mendengarkan persembahan pujian berturut-turut keluarga Paula Tarunaseli Fakfak,
Persekutuan Alam Esek Palembang dan alumni SMA 413 Sorong. Keluarga Pala Tarumase Lepakat disilahkan mempersembahkan pujian. Apa tuh? Dia melakukan presentasi terusah tuh. Kemarin. Selamat pagi semuanya.
Ibu Rili matikan mikrofonnya boleh. Supaya lagu dari ibadah tidak kedengaran. Soalnya kedengaran sekali Kak besar. Akhirnya kita tidak bisa dengar. Baik, selamat siang semuanya. Sudah berapa peserta yang hadir? Ini kasih mati mikrofonnya boleh supaya jangan dengar suara. Lagu paling bunyi jelas. Jangan. Cukup. Ibu Pati bisa telepon Ibu Rili. Ibu ketua sementara ini saya ada di luar, makanya saya pakai HP. Saya tidak bisa pakai laptop. Ibu Rili bisa di mute ya itu. Nanti kalau fasilitator pun suara itu nggak kedengar. Ibu Rili kasih mati. Ibu Rili punya baca phone itu. Ibu Rili terdengar. Awalnya saya masih perawian ini ya, perawian juga ke laptop biar Iya, itu Ibu boleh. Rili di mute. Supaya kita bisa dengar, Kak. Masalahnya kedengaran sekali. Ada lagu-lagu ini bikin kita telinga juga sakit. Oke, selamat siang semua. Berapa peserta? Baru 6 yang hadir ya. Selamat Bisa siang. bisa dihubungi. Paling Veno tidak ada datang. Kak Ya, siapa betul. itu? Nah, Pak Dwi Joko itu mana ya? Dwi Joko tuh Saya malas sekali hubungi dia ini. Kak Dwi Joko itu kan belum pernah kita tatap muka, belum Zoom juga kita belum pernah lihat muka yang bagaimana. Pernah ada ikut satu kali saya baru pertama. Tapi tidak ini tuh mukanya tidak kelihatan mau. Kabarnya Sudah saya tahu pindahkan juga. video ke Zoom meet-nya ke laptop dulu baru saya telepon dia. Kebetulan kan kita ada kegiatan jadi makanya saya pakai di luar. Kodnya langkah pertama di kenapa? Kata ketua saya tiga kaki saya jaringan kurang bagus jadi saya menyesuaikan saja. Siap. Barang di mana? Ada di mana? Di Malawor. Saatnya hari Rabu kemarin saya dengan kakak fasilitator naik ke Makbon. Iya, ada saat ada pencairan hari itu jadi hari Rabu itu jadi saat pas telepon Pace ada di Makbon. Kelakuan kayak tingkah laku jadi biar sih kadang takut dompung kelapa muda orang minta jadi. Hey, Berada itu pencairan. Apa kepala sekolah ada telepon turun untuk pencairan jadi. Apa yang cair es batu? dana bos Iya. toh.
Mantap Dana sudah bos, kalau dana bos. cair begitu. Sinyal Coba tinggi, dana Bang. cair tuh kasih kita 1.000 kah, kasih makan kita kah. Sekali-sekali undang kita tatap muka di Malawar dulu. Begitu sudah hari Sabtu gitu Iya betul, Ibu setuju. Bagaimana kakak fasilitator? Yes. Siap. Kalau saya di Aimas. Pas kakak bilang besoknya Oke, kita hari Zoom. Sabtu kita di Pak Otniel sekolah tatap muka bikin tugas modul. Ya, tatap Siap, muka siap. itu kita sekali-sekali jauh gitu. Kami tuh siap saja. Hari Sabtu saya ini pembukaan kapan? Bukan apa lagi? Bukan apa? PPG. Oh, orientasi. Barang dapat di kampus mana? Ya, Pak Otniel dapat di kampus mana? di Universitas 11 Maret ya katanya. Katanya Tanggal kalau katanya 28 hari ini tapi tidak jadi. bilang Pak Otniel sama kata naik. Itu tandanya tidak masuk kita Bisa Ibu, bisa tapi naik. bisa saja Ibu, tapi itu sudah. Karena satu dan lain hal. Bilang aja Alex yang mau. Ya. Nanti atur waktu boleh Ibu kapan, tapi mungkin di Minggu sini bisa minggu depan. Bisa saja. Ya? Zoom tuh ada jual jaringan bagus. Di sini juga jaringan kurang bagus juga Ibu kalau buka lemes, setengah mati. Iya, makanya bilang tatap muka saja. Ini bagus kakak. Izin ada ibadah pemakaman. Ini sada lari bang. Kalau gitu Ibu Rili nanti kalau di rumah duka kasih mute. Iya. Ini sada keluar dari tenda ini. Iya, kalau di luar itu kasih mati itu loudspeakernya. Sudah ada keluar dari tenda. Di tempat parkir motor sini saja. Ketua jaringan di sana stabil. Kakak ketua mohon izin kalau jaringan stabil saya jadikan meeting host ya. Mohon izin supaya kalau misalnya saya terpental Zoom ini tidak mati. Jadi saya jadikan meeting host. Oke. Lanjut saya dengar. Siapa lagi kakak Selfie mantap jaringan. Mantap Jaringan kakak. normal. Oke, jaringan normal kakak. Jaringan tetap mantap saja tuh. Kakak ini kebetulan kan kita ada kegiatan persiapan perkemahan ini KPC, makanya kami ada ini terpaksa kami dengan HP ini kakak. Siap. Tidak apa-apa. Kami yang satu tuh sudah siap tapi dia lari beli apa dia lihat kayu ke apa tukang kayu tadi datang panggil jadi. Oke baik. Lanjut. Oke, karena waktunya sudah lewat 15 menit, kita lanjut saja. Iya kakak, kita lanjut sudah. Kakak ketua mohon untuk konfirmasi pada teman yang lain, kakak Veno, kakak Teklin, kakak siapa lagi? Kakak Dwi Joko. Octavianus. Sudah bergabung. Selamat. Assalamualaikum. Dwi, selamat bergabung. Saya mohon untuk semangat. Maaf saya jaringan jadi saya menyesuaikan saja. Siap kakak. Siap. Pak Otniel cuma begitu saja tuh Pak Otniel. Otniel di tempat tugas kah? Iya di Malawar.
Lanjut waktu. Iya, siap kakak di Oke, tempat kita duduk. mulai. Pak Joko aktifkan kamera soalnya lihat muka. Karena Ibu Selfie belum kenal. Cocok. Pak Joko belum kelihatan Pak Joko punya muka, jadi tolong kakak aktifkan kamera supaya Tolong kami lihat. diaktifkan kamera dulu supaya saya ambil gambar untuk dan awal. Siap, Bu. Siap, Bapak Ibu. Oke. Baru bangun kan. Outmail bagaimana? Ada kendala? Jaringannya? Siap kakak, saya mungkin kendalanya di jaringan. Oke, siap. Jadi saya ambil ya. Ini kamera. Siap, saya ambil gambar. Satu, dua, satu. Oke. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Shalom. Siang. Selamat siang kakak. Untuk kita semua. Baik, pertama-tama marilah kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur atas hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga boleh kita berkumpul di virtual ini dalam rangka mengikuti kegiatan tatap maya modul 1.5 yaitu pengembangan kurikulum PJOK. Sebelum memulai kegiatan ini, sebagaimana biasanya kita mulai dengan doa. Mohon izin, kalau berkenan, Kakak Dwi bisa memimpin dong. Sebagai penghormatan yang berbiasa kepada Kakak Dwi. Pimpin doa. PKG pimpin doa. Bagaimana Kakak Dwi siap? Taiwan boleh. Sudah, Pak Joko cepat sudah kita mau mulai nih. Sudah Pak Joko. Mulai sudah. Baru pukul lagi baru. Oke, mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan di siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita. Selesai. Terima kasih Bapak. Baik. Terima kasih banyak Kak Dwi Joko atas doa yang dipanjatkan hari ini. Terima kasih lagi. Baik, tentunya selalu kita sampaikan di awal kegiatan selalu ada kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Jadi terus sebelum kita kesepakatan bersama, saya meminta kakak semua untuk menuliskan di kolom chat terkait kesiapan kakak dari level 1 sampai level 10. Bisa menuliskan tingkat kesiapan kakak. Oke. Bisa dituliskan di kolom chat. Oke, Kakak Iwan di 8. Berarti kesiapan. Tujuh berarti kalau 7, 8, 5. Outmail. Mungkin Outmail di kesiapannya 5 karena mungkin kendala jaringan. Begitu atau ada kendala lain Kakak Outmail? Siap kakak, cuman kendalanya di jaringan. Oke, siap. Berarti itu kendala jaringan. Yang lain bisa menuliskan di kolom chat terkait kesiapan. 7, Kakak Dwi. 7. Kesiapannya di level 7. Ada yang bisa disampaikan Kakak Dwi? Jaringan aman kan?
Halo. Kak Kadri, jaringan aman? Halo. Stabil? Bulan depan. Oktober. Yang lain bisa menuliskan di kolom chat terkait kesiapannya atau semuanya level 10? Baik, Kak Ati di level 9. Di amannya aman, jaringan aman, kesiapan aman, tidak ada kendala. Baik, kita lanjut. Terkait dengan kesepakatan bersama, selalu saya sampaikan yang pertama itu menyalakan kamera, mematikan mikrofon saat kegiatan berlangsung kecuali ada pendapat yang mau disampaikan, terus hadir seutuhnya. Berikutnya menghargai waktu bersama. Jadi selalu kita sampaikan untuk tepat waktu, mari kita hargai secara sama-sama. Maksimalkan fitur chat. Terus klik present jika ada yang mau disampaikan dan gangguan teknis itu adalah hal yang wajar. Baik. Iya. Kakak fasilitator ini ada info dari Kakak Veno, dia terlambat masuk. Dia Oke, ada siap. urusan sedikit. Gitu. Oke. Oke, selamat bergabung kepada saya sampaikan ucapan selamat bergabung ke Kakak Rasiman. Rasiman sudah bergabung. Ada yang bisa disampaikan, Kak? Karena terkait dengan kendala, misalnya kalau ada yang bisa disampaikan bisa untuk disampaikan kepada teman-teman. Nah, selama ini teman-teman penasaran dengan kehadiran Kakak. Bisa? Kalau misalnya Kakak Bapak Rasiman, aktifkan kamera aja sudah. Itu saja. Bisa diaktifkan kamera untuk ini Kamera supaya on. teman bisa lihat. Kalau misalnya ada kesibukan baru bisa diaktif. Baik, terima kasih Kakak. Baik, Kakak Rasiman, selamat bergabung. Bagaimana kabar Kakak Rasiman? Bisa diaktifkan mikrofon, Kak. Bisa diaktifkan mikrofonnya, Kak, supaya bisa sampaikan. Bisa diaktifkan mikrofonnya, Kak Rasiman. Oke. Baik. Lagi sibuk ke Bapak beliau. Selamat bergabung Kakak Rasiman. Siap, maaf. Iya. Saya belum bisa bergabung bersama karena kemarin saya ada kegiatan PON di Aceh dengan Sumut kemarin. Jadi saya baru pulang kemarin tanggal 24 sampai di Sorong. Jadi PON ya, buat kakak-kakak semuanya. Baik. Terima kasih Kakak. Masih ada yang mau disampaikan Kakak Rasiman? Cukup Bapak. Terima kasih. Selamat buat Kakak Rasiman yang sudah berhasil membawa nama Kabupaten Sorong, khususnya Kabupaten Sorong ini membawa nama baik ke kancah nasional. Bisa baik. Terima kasih sudah sampai kembali ke Sorong dengan itu. Saya sudah bersama yang selalu saya sampaikan. Kita lanjutkan. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yaitu peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta karakternya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Berikutnya, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Baik, di sini materinya itu pengembangan kurikulum PJOK.
Jadi tujuannya ada 3, sudah saya sampaikan karakteristik kurikulum yang ada kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, terus memahami pengembangan kurikulum PJOK, berikutnya memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Agenda kita hari ini yaitu backward design. Saya harap, saya pikir dan saya harap mungkin kakak semua sudah mempelajari di LMS di modul 1.5 yaitu pengembangan kurikulum. Dan agenda kita sesi ini yaitu backward design, terus pengembangan kurikulum PJOK. Tidak kedengaran. Berikutnya pemikiran KHD dan kurikulum merdeka. Baik kakak, siapa yang oke. Masih lanjut. Yang ketiga itu pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Jadi kegiatan ini ada pengembangan kurikulum dan pengembangan kurikulum yang mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Saya pikir semua kakak sudah mempelajari di modul 1.5. Oke, aktivitas yang pertama itu backward design dalam pengembangan PJOK. Backward design di sini barangkali banyak di antara kita yang tidak familiar dengan backward design. Saya juga demikian. Apa itu backward design? Backward design itu merupakan suatu perangkat pembelajaran. Nanti kita bahas di sini cara menyusun perangkat pembelajaran menurut backward design. Meskipun istilah ini sudah lama berkembang dalam studi organisasi, dalam pendidikan di Indonesia backward design baru secara mayor digunakan beberapa tahun belakangan ini, khususnya melalui pengembangan kurikulum merdeka. Dalam konteks pembelajaran Bapak Ibu, backward design adalah suatu pendekatan dalam merancang instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut. Namanya juga Tapi itu kakak sementara dulu. Siap kakak. Namanya juga backward design, berarti artinya desain yang mundur ke belakang. Jadi ada namanya backward berarti ke belakang. Dalam pengembangan program pembelajaran, backward design juga menggunakan metode yang sama, yakni dari capaian atau tujuan dan diteruskan dengan bergerak ke belakang menentukan penilaian, pengalaman belajar, dan aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. Pendek kata, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Menurut Bapak Ibu, dengan kaitan dengan pengembangan kurikulum, kira-kira dari skala 1 sampai 10, seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu atau kakak semua tentang kurikulum PJOK? Baik, saya minta dituliskan di kolom chat kira-kira seberapa persen dari skala 1 sampai 10 dalam pemahaman kakak semua tentang kurikulum PJOK. Bisa dituliskan di kolom chatting.
Ini pemikiran kakak, misalnya ada 10, wah luar biasa. Misalnya kan tentang pemahaman tentang kurikulum PJOK. Bisa dituliskan di kolom chat ya kak. Kak Iwan 3. Kak Iwan bisa menyampaikan pendapatnya secara langsung kenapa dikasih nilai 3. Bisa silakan Kak Iwan. Ya, karena saya kasih nilai 3 karena saya dalam untuk kurikulum yang baru ini, kurikulum Merdeka ini, kami atau penerapan di sekolah kami itu baru di pemangkasan saja Kak, dari di kelas 1 dengan kelas 4 untuk SD. Jadi belum berjalan semua menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi pengetahuan saya tentang kurikulum Merdeka ya mungkin sangat terbatas sekali. Apalagi belum ada sosialisasi yang diadakan oleh dinas atau komunitas belajar begitu Kak. Baik. Makasih Kak atas pendapatnya. Jadi terus yang lain bisa memberikan. Bisa diberikan skala yang lain. Kakak yang lain. Kakak Hati bisa. Kira-kira seberapa besar skalanya? Saya 5 kakak. 5 ya. Baik. Bisa disampaikan kenapa 5? Ini kan berkaitan tentang kurikulum Merdeka saya, kurikulum Merdeka juga ya, bukan PJOK saja. Ya. Kalau kurikulum Merdeka itu otomatis pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya. Jadi pembelajaran yang membiarkan peserta didik untuk berkembang, untuk menyalurkan hobi mereka begitu kakak. Jadi terus perbedaan sebenarnya modul pembelajaran dengan RPP sebenarnya sama saja. Cuma ada perubahan nama lah, bukan ganti tapi perubahan nama. Dari ada CP-nya, ada TP-nya gitu kan. Ada asesmennya, padahal kan kalau yang kita kenal kan penilaian sebenarnya, tapi untuk kurikulum Merdeka itu dia diganti menjadi asesmen supaya namanya namanya juga kurikulum, namanya ganti otomatis dalamnya juga pasti ganti. Keren. Kalau kita bilang penilaian kan otomatis cuma penilaian. Kalau ketika kita bilang asesmen berarti sesuatu yang mungkin yang bagaimana begitu. Gitu. Mungkin yang itu saja kakak. Jadi yang sepengetahuan saya bahwa kurikulum Merdeka itu dia berpusat atau dia lebih ke siswa untuk menyalurkan hobi mereka. Itu aja, terima kasih. Yang lain bisa memberikan. Terima kasih Kakak Hati. Ya, sama-sama kakak. Yang lain bisa Kak Selvi. Kak Selvi ada pendapat? Ya kakak. Ada pendapat terkait dengan pemahaman tentang kurikulum PJOK. Pendapatnya di skala 1 atau skala 10? Skala 1 sampai 10 bisa disampaikan. Misalnya skala sekian tentang pemahamannya kakak. Iya. Ya, terima kasih kakak. Kalau melihat mengenai kurikulum Merdeka, pasti kita sebenarnya tidak ada perbedaan, cuma nama yang tadi Kak Ati bilang nama saja, tapi diajar untuk siswa bagaimana dia memahami. Jadi dalam hal ini siswa berperan dalam proses belajar mengajar itu, siswa itu lebih aktif daripada guru. Kalau kita guru aktif, sementara siswa tidak aktif bagaimana? Ya, jadi
kita mesti saling mengisi satu sama yang lain. Jadi kalau siswa itu dia aktif, pasti guru juga akan aktif. Kalau siswanya pasif, bagaimana kalau guru pasif, lalu siapa yang mau ini? Gitu kakak. Baik. Jadi kira-kira ada timbal itu. Jadi kita saling mengisi satu sama yang lain. Dari itu dibilang, Kak Ati bilang memang namanya semua berbeda. Tapi dari kurikulum Merdeka ini memacu kita untuk bagaimana siswa itu dia mengembangkan bakat dan minatnya di dalam proses belajar mengajar kita. Itu mungkin dari saya kakak. Waktu saya kembali. Baik, Terima terima kasih. kasih ya Kak. Jadi kata kuncinya di sini pembelajaran berpusat pada peserta didik ya. Jadi aktivitas semuanya. Jadi untuk kurikulum Merdeka ini dituntut bagaimana peserta didik bisa beraktivitas tanpa ada yang tidak ikut bergabung. Jadi semua harus bergabung atau berproses atau ikut terlibat langsung sehingga mereka sadar akan pembelajaran yang mereka peroleh. Baik, masih ada pendapat dari kakak yang lain bisa disampaikan? Bisa raise hand. Oke. Oke, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Mestinya semua kakak pasti mengetahui tujuan adanya pelajaran di PJOK di sekolah. Bisa kasih pendapat, silakan Resen. Semuanya memiliki tujuan. Setiap sekolah pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda. Bagaimana kakak? Ada yang bisa disampaikan? Apa tujuan dari adanya PJOK di sekolah? Tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah. Mungkin saya sedikit kakak ya. Silakan kak. Apa tujuan dari pertanyaan? Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Sebenarnya pelajaran PJOK sendiri itu pelajaran yang menyenangkan, pelajaran yang meningkatkan minat siswa, minat dan bakat begitu ya kakak. Sekarang kalau misalkan tidak ada pelajaran PJOK di sekolah, otomatis kita tidak mungkin bisa mengukur kebugaran jasmani siswa. Kita tidak mungkin bisa melihat minat dan bakat siswa. Mungkin di luar dia bisa main voli, tapi kalau di sekolah tidak ada pelajaran olahraga, dia tidak bisa menyalurkan bakatnya sebagai pemain voli misalkan, contohnya begitu. Jadi tujuannya yaitu tadi menyalurkan minat, mengukur kebugaran jasmani siswa, melihat potensi-potensi siswa di bidang olahraga tertentu. Mungkin itu saja kakak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kakak. Jadi sudah sampaikan tujuan pertama untuk mengembangkan minat, terus bagaimana peserta didik bisa menjadikan PJOK itu sebagai pembelajaran yang menyenangkan. Baik, terima kasih kakak. Kakak yang lain bisa menyampaikan tentang apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK sekolah. Kakak Yakob ada pendapat? Oke. Terima kasih. Silakan kakak. Kalau dari saya itu pembinaan olahraga di sekolah itu perlu, karena kalau untuk SD itu kita dalam rangka pembinaan, bukan prestasi, tapi pembinaan anak sesuai dengan minat anak itu. Misalnya dalam pandangan kita bahwa si anak ini cocok di atletik, lari, misalnya, ya kita bina dia untuk lebih baik, sehingga pada dia masuk pada sekolah jenjang lebih atas, dia sudah punya tujuan yang baik, punya prestasi, mencapai satu prestasi. Jadi kita di SD itu tidak ada kejar prestasi, tidak ada, tapi kita kejar pembinaan.
peserta sesuai dengan minat peserta didik masing-masing. Oke, mungkin itu saja dari kakak. Terima kasih. Baik, makasih banyak kakak atas pendapatnya. Jadi kata kuncinya itu membina peserta didik. Bagaimana bisa mereka meningkatkan bakatnya. Terima kasih kak. Masih ada yang lain? Dari kakak Iwan barangkali ada resen? Ya kakak. Ya, kalau dari saya tentunya kalau pembelajaran VJOGA itu tujuannya tidak lepas dari 3 aspek itu ya kakak, psikomotorik, aspek kognitifnya dan afektifnya. Mungkin dari psikomotoriknya belajar mengenai gerak, kemudian kognitifnya membentuk, memahami tentang gerak, gitu kakak. Baik. Makasih banyak kakak. Berarti sudah disampaikan juga sama Kak Iwan. Jadi ya tujuannya itu dari bentuk kognitif, pengetahuan, dan keterampilan. Ya maksudnya keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Jadi sudah disampaikan semua. Masih ada? Kalau masih ada, silakan. Kalau tidak ada, saya lanjut. Jadi tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Menurut capaian pembelajaran PJOK, kurikulum merdeka, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga, atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Yang pertama itu dari capaiannya itu mengembangkan, terus menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Ini salah satu capaian pembelajaran atau CP. Yang kedua yaitu membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat. Jadi di sini ada materinya itu gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga itu membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan instruktivitas. Dan yang keempat itu menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi ini ada CP yang dari pemerintah ini yang kita kembangkan ke dalam tujuan pembelajaran. Berikutnya, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dan dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Jadi dari capaian ini, apakah Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Jadi dari capaian pembelajaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah, jadi kita diberikan keleluasan untuk membuat tujuan pembelajaran ini. Jadi apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Ada yang bisa memberikan pendapat? Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Jadi, kalau misalnya kakak memahami, ada bisa memberikan pendapatnya terkait dengan
tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai tujuan. Silakan Kak, kalau misalnya ada yang bisa memberikan pendapat. Halo, ada? Saya akan memberikan sedikit pemantik, yaitu dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Memahami tujuan, ya. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Jadi untuk akhir pembelajaran itu harus menentukan tujuan. Jadi hasil akhirnya ketika tujuan pembelajaran tercapai. Misalnya dalam permainan sepak bola, materinya itu permainan sepak bola. Terus tujuan yang ingin dicapai itu, tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu memahami teknik dasar permainan sepak bola. Jadi kalau misalnya dalam pembelajaran sepak bola, peserta didik sudah mampu menunjukkan bahwa begini teknik dasar permainan sepak bola. Walaupun mereka tidak bisa mempraktikkan, akan tetapi sudah bisa menunjukkan begini caranya, begini tekniknya dalam melakukan teknik dasar. Karena ada beberapa peserta didik yang bisa menyampaikan secara pengetahuan atau secara teori tapi tidak mampu melakukan. Artinya kemampuan peserta itu berbeda-beda. Ada yang bisa mempraktikkan tapi ada dia juga tidak bisa menjelaskan secara detail. Ya, jadi setiap peserta itu berbeda-beda. Nah, setidaknya mereka sudah mengetahui cara melakukannya. Baik. Sini artinya memahami tujuan umum penting sangat sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP, di jari CP di atas itu, dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Jadi CP yang sudah disediakan oleh pemerintah, ini CP ya, ini CP. Ini CP yang sudah disediakan. Terus tujuan pembelajarannya itu dipersilakan kepada guru atau satuan pendidikan yang menentukannya. Jadi diberikan kebebasan kepada sekolah karena setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Jadi tujuan itu tidak mesti harus sama di setiap sekolah. Nah, misalnya di komunitas kita sudah menentukan tujuan, itu bisa diadopsi, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah atau kondisi sekolah. Dari sampai sini kira-kira ada pendapat atau pertanyaan dari kakak yang lain yang bisa memberikan pendapatnya atau usulan. Ada yang bisa memberikan pendapat atau masukan? Silakan Kak. Mari kita di sini. Silakan Rasyan, kita jika ada yang memberikan pendapat. Izin Kakak, maaf, hormati. Silakan. Baik Kakak. Baik, saya ulangi, dari tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP, capaian pembelajaran. Jadi, capaian pembelajaran itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, dari CP itu, yang sudah ada, kita dipersilakan. Jadi guru dipersilakan atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Ada pendapat atau kita lanjut? Kakak izin saya keluar sebentar dulu karena jaringan lagi. Iya, Kakak. Siap, Kakak, siap.
Lanjut aja Kakak. Oke, lanjut. Jadi artinya di sini Bapak, Ibu atau Kakak semua sebetulnya mempunyai ruang ya. Jadi sudah mempunyai ruang di mana bisa menentukan capaian pembelajaran dan menerjemahkannya dalam konteks kebutuhan sekolah masing-masing. Terus bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Jadi karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan pada murid. Jadi di sini dengan capaian pembelajaran yang sudah berikan, kita sudah diharapkan untuk menentukan sendiri tujuan pembelajaran itu. Jadi bagaimana kita harus memastikan betul-betul agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Jadi kalau kita misalnya membuat modul, terus kita lakukan adopsi dari internet, jadi kita di sini harus memodifikasi. Nah, jadi karena tujuan di setiap sekolah berbeda-beda. Misalnya kalau kita sudah ambil RPP atau modul di internet atau di PMM, kita bisa pakai itu, tapi kita harus menyesuaikan tujuannya itu. Karena seringkali pengajaran yang langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Ada yang bisa memberikan pendapat? Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar? Itu apa menyasar ya? Itu menyasar Kakak? Artinya langsung mengena pada tujuan pembelajaran. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan. Jadi langsung kepada tujuan. Nah, jadi di sini saya jelaskan sedikit. Misalnya tujuan pembelajaran permainan sepak bola. Ya, kita tidak perlu memberikan tujuan yang lebih luas. Tujuannya apa dulu? Misalnya untuk mengetahui teknik dasar permainan sepak bola. Peserta didik diharapkan mampu mengetahui cara menendang bola dengan baik dan benar. Cara menendang dengan kaki bagian dalam. Terus cara menendang dengan kaki bagian luar. Terus cara menendang dengan kaki bagian punggung kaki atau yang lainnya. Nah, itu saja dulu yang difokuskan tujuannya. Nah, sehingga benar-benar peserta mengetahui atau tuntas. Jangan dulu melakukan tujuan yang lebih luas lagi. Nah, caranya kita fokuskan dulu pada satu tujuan. Begitu ya Kakak, atau ada masukan? Ada pendapat lain? Cukup Kakak. Sudah cukup baik sekali itu. Baik. Oke, kalau itu lanjut. Oke, secara backward design. Jadi yang kita bahas ini ada 3 ya. Backward design, terus pengembangan kurikulum, pemikiran KHD. Tadi sudah dijelaskan itu backward design itu semacam perangkat pembelajaran atau semacam RPP dengan model backward design. Pada proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap yaitu mengidentifikasi capaian pembelajaran. Jadi mengidentifikasi capaian pembelajaran ini pada tahap ini melibatkan penentuan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan apa yang harus dikuasai oleh peserta didik di akhir suatu fase. Capaian pembelajaran harus jelas, terukur, dan lancang dengan standar atau tujuan pendidikan.
di negara kita capaian pembelajaran sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat. Jadi capaian ini sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat melalui dokumen kurikulum merdeka. Nah, tugas Bapak Ibu lebih pada bagaimana memecah capaian pembelajaran ini menjadi tujuan yang lebih kecil yang menjadi anak tangga menuju capaian pembelajaran dalam satu fase. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu capaian pembelajarannya. Misalnya di sini yang saya lihat di sini ini membangun. Nah, kalau kita ambil sini membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan pada fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Kira-kira dari kakak, kalau capaian pembelajaran CP yang nomor 3 ini, materi apa yang bisa dimasukkan? Ada yang bisa memberikan pendapat? Kalau misalnya ada 3 ini, kalau misalnya di 1 bisa. Kalau ini yang saya tertarik pada yang ketiga ini. Membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan pada nilai-nilai fair play. Fair play itu artinya bermain yang adil. Berarti kalau kata kunci fair play ini masuk dalam permainan, bukan individu. Ya, jadi termasuk permainan bola besar. Jadi kalau misalnya untuk mengambil CP, untuk mengambil materi permainan bola besar, kira-kira ini CP-nya. CP-nya itu membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Jadi ada kerja sama tim. Dan lanjut. Berikutnya menentukan metode penilaian. Jadi dalam perangkat yang mengacu pada backward design ini, yang pertama harus diidentifikasi capaian pembelajarannya. Yang kedua menentukan penilaiannya. Metode penilaian, langkah selanjutnya adalah kakak menentukan penilaian atau pengumpulan bukti yang menunjukkan apakah murid-murid telah mencapai tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran tersebut. Khusus untuk materi penilaian dalam pelatihan ini, Bapak atau kakak semua akan mendapatnya di modul khusus asesmen. Jadi di penilaian ini ada asesmen. Apapun desain penilaian yang akan kakak lakukan harus memiliki kelancangan dengan capaian pembelajaran dan memberikan indikator kecakapan murid yang dapat diandalkan. Jadi penilaian di sini ada, kalau di kurikulum merdeka kan sudah tunggal. Penilaiannya sudah tunggal, yaitu tidak ada pemisahan antara nilai keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Contohnya di e-rapor. Kalau di e-rapor kan sudah terlihat bahwa kalau di kurikulum merdeka itu rapornya tidak ada nilai pengetahuan, nilai keterampilan atau nilai sikap, langsung satu saja nilai. Atau bagaimana dengan kakak semua, ada yang bisa memberikan pendapat terkait apa yang saya sampaikan? Pengalaman saya kalau di e-rapor saya lihat itu nilainya cuma 1 saja, berarti tunggal, tapi tidak dengan penilaian itu kita akumulasikan ya. Kita akumulasi dari nilai keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Kalau di e-rapor K13 kan berpisah. Sampai di sini kira-kira ada pendapat dari kakak semua? Ada yang bisa menyampaikan? Oke, baik. Kalau misalnya ada, ntar baru ambil di sesi diskusi. Saya lanjut aja dulu. Oke. Yang ketiga itu merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Di sini pada tahap ini kakak akan merencanakan metode mengajar. Jadi
cuma 3 langkah saja dalam perangkat pembelajaran menurut proses backward design ini. Yaitu pertama harus menentukan CP, berikutnya menentukan metode penilaian, dan berikutnya strategi itu langkah-langkah pembelajaran. Pada tahap ini akan merencanakan metode mengajar apa yang paling sesuai, konten apa yang menjadi minat murid, dan bagaimana aktivitas ditentukan untuk memfasilitasi keterlibatan dan pembelajaran mereka. Bapak Ibu akan dituntut untuk memfokuskan pada rancangan segmen instruksi yang sejalan dengan dan logis untuk membawa mereka ke arah capaian yang diharapkan. Oke. Menurut pakar PJOK Landan Tanahil juga merujuk pada tahap ketiga tahap tersebut menjadi tahap dalam menentukan tujuan merancang penilaian dan merencanakan pelaksanaan instruksional PJOK. Penjabaran pendekatan desain mundur. Jadi backward design itu namanya desain mundur. Yang pertama itu tujuan. Dalam pembuatan perencanaan pembelajaran, setelah mendapat mengidentifikasi capaian pembelajaran, kita tentukan materinya, kita tentukan tujuan pembelajaran. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ini dikembangkan akan menjadi landasan dalam mengidentifikasi apa yang dipelajari murid-murid. Artinya akan menjadi lensa di mana kakak akan menentukan tujuan dalam rangka mencapai standar. Perlu dicatat bersama bahwa standar di sini merefleksikan ekspektasi minimal. Terus, baik kakak Rini, ya, silakan kasih karena ada ibadah. Terus penilaian. Setelah ada tujuan, kita tentukan penilaian. Merancang penilaian dari yang sesuai dengan tujuan tersebut. Oke, berikutnya instruksional. Setelah penilaian, langsung dirancang untuk bagaimana langkah-langkah pembelajaran. Berikutnya, kata kunci ini backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design ini juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Berikut aktivitas kedua yaitu penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar. Jadi penyusunan program PJOK ini mengarah pada kurikulum yang berbasis standar juga ya. Di sini ada pertanyaan akan saya sampaikan. Ada 3 pertanyaan benar atau salah. Jadi peserta diharap untuk menjawab langsung dengan pernyataan pemantik ini. Jadi silakan kakak membuka mikrofonnya untuk memberikan pernyataan tersebut apakah benar atau salah dari pernyataan yang nanti akan disampaikan di slide ini. Oke, kurikulum berbasis standar. Oke, di sini pernyataannya itu nanti kakak bisa sampaikan apakah pernyataan ini benar atau salah. Baik, pernyataan yang pertama itu kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Kakak bisa menyampaikan pendapatnya apakah pernyataan Kurikulum merupakan apa tuh Pak Kakak? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Apakah pernyataan ini benar atau salah?
Ada benarnya juga, ada salahnya juga sebenarnya. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kira-kira benar atau salah ini pernyataannya? Benar sih. Bingung juga. Bisa ditulis di raise coba di kolom chat ya. Benar, apakah ini pernyataannya benar atau salah? Dari kakak kira-kira bagaimana? Dari kakak Ati ada? Dari kakak yang lain? Kira-kira pernyataannya ini benarkah atau tidak? Itu yang tadi saya sampaikan, ada benarnya, ada Bagi salahnya. saya salah, Kakak. Ya, dari kakak Selvi salah ya? Kalau aku menguasai keterampilan kayaknya salah deh kakak. Jadi saya lanjutkan. Oke, salah ya? Karena merupakan Iya, Kakak. untuk menguasai keterampilan. Jadi untuk keterampilannya saja, coba dia sebutkan. Iya, untuk menguasai kalau keterampilan. pengetahuannya boleh ada dengan keterampilan. Oke, Dan baik. itu boleh, Kakak. Jadi kurang tepat ya kakak ya? Iya, siap Kakak. Oke, lanjut. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Tidak juga karena buku teks terjadi itu karena ada kurikulum dulu. Iya. Jadi bagaimana? Tidak. Antara benar dan salah. Satu saja kakak. Kalau saya tidak, karena buku teks tidak bisa ya. disusun. Itu harus karena ada buku teks tuh. Iya. Baik. Jadi salah ya? Oke. Karena tidak selamanya buku teks itu masuk dalam suatu kurikulum. Tadi Lanjut. Kakak sabar. Ada mengaji. Kalau ini kakak? Apa tuh kakak? Kurikulum adalah suatu apa tuh kakak? Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan dan juga Karena ada pengetahuan, ada keterampilan. Jadi ini yang benar ya. Karena itu kurang mencakup antara keterampilan, pengetahuan dan sikap. Oke, benar ya. SD 19 itu Iya, gimana? benar kakak. Terus sih sapnya doang. Baik, kita lanjut. Kurikulum itu suatu standar untuk mengetahui apa yang tadi harus pelajari. Meliputi ketiga ini, keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Seperti tadi yang disampaikan oleh kakak Iwan. Jadi, mencakup afektif, kognitif, dan psikomotor. Ya. Lanjut. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Yang pertama itu struktur kurikulum. Struktur kurikulum, terus berikutnya capaian pembelajaran. Setelah capaian pembelajaran, pembelajaran dan asesmen. Terus penggunaan perangkat ajar. Terus kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Ya. Jadi kurikulum di atas itu dikembangkan. Jadi untuk yang terdiri dari visi misi, jadi
kita mengacu pada visi misi di sekolah, masing-masing di sekolah. Dan tujuan satuan pendidikan, di satuan pendidikan mempunyai tujuan yang berbeda. Ya, jadi setiap satuan pendidikan tujuannya berbeda-beda. Jadi kita sesuaikan dalam penyusunan perangkat pembelajaran, kita sesuaikan apa yang ada di sekolah. Ya, tujuan di sekolah nah beda ya. Jadi perangkat kita harus disesuaikan. Nah, begitupun dengan perangkat ya, yang berbeda. Oke, silakan Pak Dwi, nanti ya karena mau sholat ya silakan. Berikutnya, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Nah ini tadi, setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda. Itu agar bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dalam satuan pendidikannya. Jadi, mengapa kurikulum itu berbeda? Karena setiap satuan pendidikan disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Jika ini bisa menjadi kabar gembira, Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi dengan kurikulum merdeka ini, guru diberikan keleluasan untuk membuat sendiri perangkat yang ada. Jadi yang biasa kita copy paste itu, mari kita adopsi. Boleh kita ambil, tapi kita harus modifikasi. Artinya sesuai dengan ATM, artinya ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Boleh misalnya kan yang diambil di PMM itu, kita mengacu pada perangkat pembelajaran yang sesuai. Nah, terus untuk langkah-langkahnya dan tujuannya, kita bisa modifikasi dan sesuaikan dengan kebutuhan di sekolah. Misalnya kebutuhan peserta didik cuma mampunya saja. Bukan mengarah pada prestasi. Kalau misalnya di sekolah terpencil, misalnya sekolah jauh kayak di sekolah saya di sini, saya bisa mengadopsi. Tujuannya apa dulu anak-anak? Anak-anak kadang belum mengetahui sama sekali. Tapi kalau misalnya di keterampilannya bisa. Izin Bapak, saya mau ke belakang dulu. Oke, siap. Mau siap. Oke. Jadi setiap sekolah, setiap guru bisa mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai dengan kondisi masing-masing. Sampai di sini ada yang bisa disampaikan atau ada usulan dari kakak terkait dengan perangkat yang kakak buat di sekolah. Ada yang bisa ditambahkan atau ada pertanyaan atau usulan? Kayaknya bungkus saja kakak, kata kakak Otniel. Oke, baik. Siap kakak. Jadi nanti ada tugas untuk membuat perangkatnya. Waduh. Nanti ada contohnya kakak. Oke kakak. Mari berbagi cerita di sini. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum. Bisa kakak menceritakan pengalamannya pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Kalau saya biasanya ya sama dengan kakak mungkin, atau mudah-mudahan beda. Kalau saya ya mengambil juga berpedoman juga dengan capaian pembelajaran, terus mengadopsi. Ya, mengadopsi dari internet juga, tapi di situ kita bisa kondisikan. Artinya bisa ambil dari langkah-langkahnya.
di internet itu tujuannya luas. Nah, bisa kita diperkecil, kita kondisikan di sekolah. Misalnya tujuan pembelajaran permainan bola voli, apa saja tujuannya saat itu? Ya sesuai dengan kondisi kemampuan dengan sarana yang ada. Jadi kalau misalnya permainan bola voli, anak-anak coba mampunya di bagian teknik dasar saja, terus strateginya belum, ya teknik dasar saja dulu. Jadi tujuannya cuma memberikan agar peserta didik mampu mengetahui teknik dasar permainan bola voli. Terus dari kakak kalian ada yang bisa berbagi cerita? Baik kakak, saya ada dari kakak Ati bisa berbagi cerita pada saat menyusun kurikulum. Kalau oke baik kakak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya sebenarnya mungkin hampir sama apa mau bilang plagiat, kita bukan plagiat juga. Copy paste lah bahasanya, copy paste dari internet. Tapi biasanya saya menyesuaikan dengan lingkungan. Iya. Lingkungan belajar, terus kemampuan peserta didik, begitu toh kakak? Iya. Supaya semuanya berjalan begitu. Baik. Mungkin itu saja kakak. Terima kasih. Ya. Jadi teman yang lain ada cerita atau pengalaman? Otnya ada angkat tangan tadi tuh. Siap kakak Nen. Ya baik kakak, mungkin saya sedikit tentang kurikulum. Ya. Untuk menyusun kurikulum itu kita biasanya kerjanya di KKG. Ya. Jadi lewat KKG, saya juga termasuk bagian dari pengurus. Jadi kita buat KKG itu salah satu materinya itu menyusun program belajar. Ya. Dengan kurikulum. Jadi kita buatnya itu di KKG. Jadi semua guru PJOK kumpul, terus guru-guru masing-masing. Guru kelas 1 dengan kelas 1 sampai kelas 6, masing-masing dengan kelasnya, terus kita guru PJOK, guru agama, sendiri-sendiri lagi. Jadi kita kerjanya berkelompok. Nah, jadi untuk bahan ajar, semuanya itu kita kalau satu gugus Makbon Sinmele, berarti kita semua sama. Untuk berarti ini KKG-nya tuh di Makbon, di SD Makbon ini. sama dengan kami. Tidak di Makbon, tapi pindah-pindah. Oh, kalau dulu kan berpusat di Pak Yono sekolah aja. Oke, sama dengan kami, dengan kakak kita kan sama NGP. Jadi semua difokuskan, disamakan. Setiap modul semua disamakan. Terus di situ kita sesuaikan karena setiap sekolah misalnya sudah diterima dengan semua modul-modul yang sudah dikumpul, sudah disatukan dan dibagi kepada sekolah. Di situ kita bisa menyesuaikan karena misalnya kalau kakak Ati kan di kota, otomatis saya pikir di sana sarana prasarana lengkap. Nah, terus saya di sini di tempat tugas di Segit ini, misalnya sarannya kurang lengkap. Jadi di situ dikondisikan. Ya. Begitu ya kakak. Terus yang di tempat lain bagaimana? Kak Iwan, ada pendapat? Kak Selvi, silakan kakak Selvi. Iya kakak. Kalau kita gugus KKG kakak untuk PJOK saja. Kita biasanya gabung kakak. Mungkin Pak Otniel saja yang tidak pernah bergabung di kami PJOK Kabupaten Sorong. Sampai aku buka kartu tuh aku mati. Sampai ini kebetulan Kak Yakob ini sebagai ketua KKG PJOK Kabupaten Sorong kakak. Jadi segala sesuatu kalau administrasi itu satu punya sama, kita semua sama. Kak Ati itu sudah pernah ikut sama-sama dengan kami, jadi sudah bisa tahu. Iya. Lalu kalau fasilitasi itu kakak tergantung dari kondisi. Kita susun soal itu juga berdasarkan kondisi di tempat itu. Kalau kita susun bersama,
Nanti di sekolah masing itu dia mau kasih permainan yang khusus Iya, ada iya, iya. sama di fasilitas sesuai dengan fasilitasnya. Jadi itu ketahuan kalau Pak Otnir bilang KKG di Makbon, saya tidak setuju karena dia bukan guru kelas kakak, dia guru olahraga. Baik. Iya. Jadi kakak Oke, Otnir terima bisa kasih ya. kakak. Waktu saya kembalikan. Ini kita iya. Maksudnya begini Bu, kita sesuaikan dengan KKG yang Penjas punya. Jadi materinya kita tidak buat sendiri, tetapi kita pakai yang dari KKG PJOK. Jadi tidak kita buat sendiri, kita sesuaikan dengan KKG PJOK materinya. Baik. Makasih. Jadi kakak Otnir nanti bergabung dengan kakak Sri kan sama-sama PJOK SD ya. Karena Oke, kakak Yakub ada yang ketuanya kakak. Kayopi yang ketua Kakak KKG PJOK. Sama-sama PJOK kakak Yakub itu ada pendapat? Iya, terima kasih kesempatan yang diberikan, kakak. Memang materinya kita buat bersama di KKG, tapi misalnya saya contohkan saja, misalnya permainan bola besar, basket, ya. Tapi di lingkungan kota mungkin ada, tapi di sekolah-sekolah terpencil kan tidak ada. Jadi kita upayakan mereka bisa buat permainan bola besar, tapi bukan basket, misalnya bola kaki, karena fasilitas ada. Yang penting permainan bola besar, begitu. Jadi aktivitasnya ada. Nanti dalam penyusunan soal kita buat soal merata, misalnya permainan bola besar, tetapi nanti kembali ke sekolah masing-masing, dia tidak mentah-mentah soal yang kita KKG susun itu, karena dia dapat yang tadi saya sampaikan bahwa materinya permainan bola besar, bola kaki, tapi dia tidak kasih bola kaki, misalnya dia kasih permainan basket, sehingga soal dia harus ganti. Ya mungkin seperti itu saja kakak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi dalam KKG itu kan semua dikumpul terus nanti dimodifikasi di sekolah masing-masing. Artinya ini kan semua dikondisikan dengan sekolah. Jadi itulah sekarang kurikulum merdeka. Sudah ada satu capaiannya sudah ditentukan, yang lainnya diberikan keleluasan kepada satuan pendidikan atau sekolah untuk menentukan sendiri. Jadi apapun misalnya yang dari KKG ya sudah disepakati, misalnya sudah dikumpul semua, nanti harus dari satuan pendidikan atau sekolah menyesuaikan, karena yang di KKG itu umum begitu. Ya, memang kita di KKG dari dulu tuh kakak kita seperti itu, kita buat, tapi nanti kembali di tempat tugas masing-masing menyesuaikan, bukan dengan adanya kurikulum yang baru ini, baru kita seperti itu, tidak, sudah dari sana-sananya kita sudah lakukan. Oke kakak, terima kasih. Ya, makasih banyak kakak Yakob. Berarti itu pengalaman yang bisa kita petik dari kakak Yakob sebagai ketua. Jadi apa yang pengalaman kakak Yakob adalah hal-hal yang positif. Mari kita sama-sama bisa memaknai. Baik, terima kasih kakak Yakob. Sama-sama. Masih ada kakak yang lain yang bisa berbagi cerita? Oke, kalau begitu kita lanjut karena sudah mau di materi ketiga ya. Oke. Berikutnya, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum merdeka. Oke. Berikut apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai. Jadi sesuatu yang misalnya dianggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas. Dengan kurikulum PJOK, kita memberikan sesuatu apa yang menjadi kebutuhan peserta didik. Baik, bagaimana kakak atau bapak ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran yang sekarang berlaku. Jadi di sini dengan kurikulum yang ada, di sini kita dituntut untuk mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK.
Yang pertama itu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi faktornya itu yang pengaruh itu kebutuhan. Jadi setiap sekolah memberikan langkah-langkah yang berbeda. Misalnya kan di setiap sekolah kebutuhannya dan karakteristiknya yang berbeda. Jadi setiap peserta didik punya karakteristik. Terus konteks masyarakat. Nah, di setiap daerah mempunyai masyarakat yang majemuk, yang berbeda-beda. Waktu. Di setiap daerah memiliki, di setiap sekolah bisa menyesuaikan waktu. Misalnya kalau di kota bisa, kan di sekolah di kota biasanya pagi dan sore. Ya. Karena mungkin rombel banyak, ya bisa dilakukan pagi dan sore. Alokasi jam. Yang berikut cakupan dan tahapan. Yang keenam itu teknologi. Nah, jadi teknologi ini sangat mempengaruhi. Ya. Di era modern ini kita bisa mengadopsi, melihat perkembangan dari daerah lain untuk kita adopsi di sekolah masing-masing. Misalnya cara pembelajaran misalnya bagaimana, apakah kita bisa terapkan di sini atau tidak. Jadi kita akan memilah-milah. Dengan teknologi yang ada, kita bisa belajar dari apa yang ada dalam media, bisa dipelajari. Berikut aktivitas 3 itu karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi KHD. Ini KHD ini Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Di sini ada pertanyaan lagi. Menurut Kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan PJOK? Oke. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka, yakni yaitu fokus pada esensial atau muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Jadi muatan yang paling diperlukan itu apa saja untuk mengembangkan kompetensi dan muatan peserta didik. Berikutnya yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga itu fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik. Karakteristik satuan pendidikan dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Jadi kurikulum ini harus menyesuaikan, ya. Kita di kurikulum menyesuaikan pada kondisi sekolah, konteks lingkungan sosial dan budaya setempat. Oke, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Oke, di sini Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi kodratan itu kita cuma menuntun agar mereka memperbaiki tingkah lakunya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodratan tersebut. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, apa yang bisa didiskusikan dari kakak semua terkait dengan kata-kata yang ada pada ilustrasi Ki Hajar Dewantara? Ada yang bisa memberikan pendapat terkait dengan kurikulum Merdeka ini? Dari kakak ada yang bisa memberikan pendapat? Jadi mari kita diskusikan
pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dengan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, dari kata-kata ini bisa kita diskusikan. Dari kakak ada yang bisa memberikan pendapat? Dari kakak ada yang bisa memberikan pendapat? Terkait dengan Kakak bisa artikulasi. ulang Oke. pertanyaannya. Oke. Ulang Baik, boleh, saya Kak? ulang. Ini ada perintahnya itu, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, maksudnya itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak atau peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu pendidik hanya menuntun tumbuh hidupnya yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan pada dasarnya. Jadi di sini guru akan menuntunnya untuk bagaimana mereka sadar akan tingkah laku pada mereka, bukan dasarnya dasar anak. Menuntun mereka supaya mereka bisa mencapai nilai yang baik, mencapai prestasi yang baik, begitu kakak. Baik, pendapat dari Kak Elvi, menuntun mereka agar mencapai prestasi yang baik. Berikutnya, ada yang bisa memberikan lagi? Kalau saya untuk ini kan kakak ini untuk menyangkut siswa dia belajar, tapi di situ juga dia punya kesenangan, kegembiraan dalam pendidikan. Jadi mungkin di situ dia lebih dominannya kepada minat dan bakat dari seorang siswa. Bagaimana dia merasa senang, dia merasa nyaman dalam menerima materi, itu yang harus kita sebagai guru kita junjung itu, supaya dapat nilai yang baik dari seorang siswa. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Kalau kita kaitkan dengan Ki Hajar Dewantara, itu menuntun tadi dengan bagaimana mereka bisa senang, bahagia ya. Nah, ketika mereka belajar PJOK, mereka bisa bergembira, mereka bisa senang, akhirnya akan bugar dan sehat. Terus dari kakak lain, yang lain bisa memberikan pendapatnya? Kak Dwi, bisa? Baik, dari kakak Veno, ada yang bisa sampaikan? Yang lain bisa memberikan pendapat? Kalau begitu, saya akan menjelajahi lebih jauh bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah membentuk landasan bagi pengembangan sistem pendidikan nasional. Pemikiran tersebut kemudian dijawantahkan oleh Ki Hajar Dewantara menjadi dasar-dasar pendidikan diantaranya. Itu dari ilustrasi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu pendidikan untuk semua, ya, yang menentukan. Pendidikan adalah hak setiap individu tanpa memandang status sosial, gender, atau latar belakang budaya. Yang memperjuangkan akses pendidikan yang merata bagi semua anak Indonesia, termasuk yang berasal dari kalangan masyarakat yang kurang mampu.
sampai kalangan masyarakat yang sangat mampu. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi dituntun di sini. Berikutnya itu pendidikan berbasis budaya. Pendidikan haruslah memperhatikan dan membangun kearifan lokal serta budaya setempat. Nah, itu menurut Ki Hajar ya, pendidikan haruslah memperhatikan dan membangun kearifan lokal serta budaya setempat. Nah, jadi pendidikan PJOK ini bisa menghargai budaya lokal setempat atau bisa menerapkan, contohnya pendidikan berbasis budaya itu di pembelajaran PJOK yang bisa kita terapkan itu senam atau tari khas untuk daerah setempat. Misalnya di Papua ini ada banyak hal. Ini tari yang membuat peserta didik bisa bergerak atau bugar, bisa diterapkan di sekolah. Misalnya tari Yospan itu kan khas Papua. Nah, itu merupakan pelestarian kearifan lokal budaya setempat. Berikutnya, pendidikan yang holistik. Pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademik semata, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan fisik, emosional, dan sosial individu. Ini mendorong pendidikan yang menyeluruh untuk mengembangkan potensi dan kepribadian anak secara optimal. Pendidikan karakter. Menekan pada pembentukan karakter yang kuat dalam pendidikan. Pendidikan yang relevan dengan kehidupan. Jadi pendidikan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan harus memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Berikutnya, pendidikan sebagai alat pembebasan. Pendidikan sebagai alat pembebasan ini dari ketidakadilan. Jadi dengan adanya pendidikan maka bisa kita terbebas dari rasa ketidakadilan dan penindasan. Dalam kurikulum Merdeka, setiap anak adalah bintang yang berkilau. Jadi itu sebagai pantunnya dalam kurikulum Merdeka, setiap anak adalah bintang yang berkilau. Setiap murid memiliki potensi unik yang perlu diungkap dan ditemukan melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan terarah. Jadi dalam kurikulum Merdeka sesuai dengan yang pernah disampaikan di 1.3 atau 1.4-nya. Jadi pendidikan itu tidak ada yang dibedakan. Ada pendidikan inklusi, ada pendidikan tanpa memandang gender, jadi ada adil gendernya, ada kesetaraan gender. Kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan pendidikan yang menekankan pada kebebasan, bebas. Jadi memberikan kebebasan kepada peserta untuk menentukan apa yang mereka butuhkan. Jadi diberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memberikan pelajaran sesuai apa yang dia butuhkan. Artinya pendidikan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, untuk materi kali ini yaitu pengembangan kurikulum PJOK. Saya anggap sudah selesai. Untuk mengakhiri, saya akan merefleksikan kembali dari apa yang kita pelajari hari ini, yaitu pengembangan kurikulum PJOK. Yang pertama itu perangkat yang pada program backward design. Jadi kalau kita refleksikan menurut kakak sekalian dari program backward design ini apa yang kakak ketahui dari backward design? Dan sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, dari kakak ada yang bisa memberikan pendapat? Backward design. Bisa diaktifkan mikrofonnya kakak?
Dari Kakak Ati ada yang bisa sampaikan? Dari ketiga materi dalam pembelajaran hari ini yaitu backward design, pengembangan kurikulum PJOK, dan pemikiran KHD. Kalau background desain Kakak, background desain itu kan berarti kembali begitu di belakang ya. Itu background desain sendiri. Jadi ini terus ini sebenarnya materi saya yang di modul PPG pembahasan. Oh iya. Jadi ini bonusnya ya Kak, bonusnya untuk PPG nantinya. Iya, jadi ini nih dia tuh background design itu sebenarnya kan understanding by design itu kan. Cuma dia dikenal dengan sebutan background design. Jadi di sini itu untuk menentukan tujuan kita harus menentukan asesmen. Terus merancang kegiatan. Nah, itu untuk background design sendiri. Jadi jadi ketika kita mau bikin TP, otomatis kita harus melihat dari CP-nya dulu. Kita membuat TP harus disesuaikan dengan lingkungan, harus disesuaikan dengan peserta didik itu sendiri. Terus ketika TP sudah jadi, otomatis ada asesmen. Nah, sedangkan asesmen sendiri dibagi ada 3. Ada formatif, sumatif, itu kan asesmennya toh Kak. Nah, terus pengembangan kurikulum PJOK itu, aduh kayaknya kalau itu saya belum bisa jelaskan, biar kakak-kakak yang lain saja. Saya bahas yang nomor 1 aja Kak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi di sini di perangkat yang menurut backward design ini kalau misalnya kita lihat tuh agak lain-lain memang ya. Dia mundur. Tujuannya di belakang, begitu ya? Tujuannya belakangan. Tapi kalau di PPG itu menentukan tujuan dulu. Menentukan tujuan. Oh begitu ya? Menentukan tujuan, baru bisa menentukan asesmen kalau di PPG begitu kan. Ya, betul. Begitu ya, tujuan. Jadi ini yang kalau di RPP biasanya itu asesmennya belakangan. Terus kalau di backward design ini asesmennya duluan. Di PPG itu asesmen itu dibagi 3. Iya. Ada yang asesmen pertama, terus asesmen yang pertama penilaian pertama tentang pengetahuan pendidik serta pengetahuan itu namanya asesmen asesmen formatika itu bahasa formatif. Asesmen formatif. Formatif itu nanti di tengah. Asesmen diagnostik. Ya, diagnostik. Asesmen diagnostik. Terus nanti formatif itu yang kedua setelah pembelajaran, terus yang ketiga itu kan sumatif yang penilaian akhir itu Kak. Ya. Jadi itu asesmen yang ada pada background design. Ya, itu saja Kakak. Nanti yang 2-3 mungkin kakak-kakak yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Yang lainnya ada yang bisa sampaikan? Pengembangan kurikulum PJOK atau menurut KHD Ki Hajar Dewantara? Kakak Iwan bisa sampaikan kalau ada? Kalau belum sudah tidak ada, mari kita akhiri kegiatan ini. Refleksi untuk pembelajaran ini sudah diwakili oleh Kakak Ati. Terima kasih. Untuk itu saya minta kepada Kakak untuk mengaktifkan kamera kembali. Ada dari selfie?
Silakan Kak Silvi. Kak Silvi ada yang disampaikan? Tidak ada kakak, pas. Oke, baik. Kalau begitu saya meminta kepada kakak semua untuk mengaktifkan kamera sebagai foto akhir untuk kegiatan hari ini. Bisa diaktifkan kameranya kakak? Suka sih. Pak Otmel, Pak Joko, Pak Iwan, Pak Yopi. Kayak Demira ya. Ini Bapak Opi hijau. Kita kan beda-beda toh. Bapak Opi mirip pisang hijau. Satuan terpisah. Mantap. Baik, kakak Dwi bisa diaktifkan? Oh ya, oke baik. Saya ambil kamera. Baik. Jadi besok-besok kita harus aktif semuanya. Iya. Baik, kita akhiri kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kakak semua. Semoga apa yang menjadi apa yang kita dapatkan pada kegiatan ini menjadi ilmu untuk kita semua. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang untuk semua. Selamat siang, izin turun. Iya, terima kasih. Salam olahraga. Salam. Ya. Oke, Iya. Oh. Silakan kalau misalnya ini. Dari Kakak Joko ada? Suaranya Kakak Joko? Baru Bagaimana? datang. Baru pulang. Baru pulang dan selesai lagi. Iya ya. Bagaimana apa progresnya Kakak? Ada yang bisa sampaikan? Ada kendala? Tidak, Pak, saya apa ya? LSM, yang di LSM itu bagaimana maksudnya Pak pengisiannya? Ya Kak. Resen LSM. itu gambar tangan itu yang dipencet gambar tangan itu. Gambar tangan. Oh. Iya. Itu resen itu. LMS-nya sudah dibuka Kak? Nah itu pengerjaannya belum selesai. Oh iya ya. Bisa belajar sama Kakak Siti. Kalau ketemu bisa. Kakak Siti Siapa? Amina, kenal kan? Oh, Mbak Siti. Ya, minta bantuan kolosnya ini. Kemarin kerja sampai di modul berapa? 1C kalau nggak salah. Oh iya ya. Bisa dikonsultasikan kalau ada kenal ya Kak? Oh, siap Pak. Baik. Bisa Baik, dicuci-cuci Pak. Terima kasih, pelan-pelan. Pak. Ya. Itu ada yang diupload itu, jangan misalnya kalau ndak terlalu ini, isi aja apa yang menurut kakak yang bisa diisi aja di situ. Jangan dipaksakan kalau misalnya anda mampu. Isi aja baru diupload kembali. Yang penting terupload. Karena kalau tidak terupload, di situ akan tanda belum komplit, belum mengerjakan toh. Makanya harus diupload situ. Oke. Kalau dari itu belum dikerjakan, tolong supaya tercentang. Ya. Siap, Pak. Oke, baik. Teman-teman. Baik, Pak. Ya, Terima kasih, siap. Pak. Assalamualaikum. Salam.